warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, sub kelompok 2 pada hari ini akan melakukan wawancara terhadap berbagai narasumber tentang isu-isu kontemporer atau isu-isu yang terjadi masa kini di Indonesia. Apa sajakah isu-isu kontemporer yang berkembang di Indonesia? Apa saja yang menjadi permasalahan isu-isu tersebut? Dampak apa yang terjadi jika isu-isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi? Apa saja pencegahan dan antisipasi penyelesaiannya terhadap isu-isu tersebut? Daripada kita bertanya-tanya sendiri, mari kita lihat videonya. Oke, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Iqbal, PNS di Dinkom Bupati Kabupaten Brebes. Assalamualaikum Pak Iqbal. Saya Pak, alhamdulillah. Pak, saya boleh tanya. Ini Bapak sebagai seorang PNS, sebagai seorang PNS, berinteraksi dengan isu-isu kontemporer. Ini sebenarnya isu kontemporer isu kontemporer pada adalah isu yang menjadi topik kekinian atau sering disebut trending topik. Topik. Berarti setiap yang trending itu berarti isu kontemporer, begitu Pak? Enggak juga. Enggak juga. Kategorinya itu isu dari pokok permasalahan. Lebih pasnya yang menjadi isu kontemporer adalah menjadi bagian dari AGKG. A-nya ancaman, G gangguan, T-nya tantangan. Dua isu kontemporer. Ini yang isu kontemporer AGHT dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini ada nggak Pak? Hampir selalu ada. Hampir selalu ada. Itu menjadi PR kita untuk membahas ya, mulai dari diri kita sendiri mulai sekarang dan nanti mulai dari yang terkecil dulu. Ini contohnya apa Pak? Isu Contoh isu kontemporer itu korupsi. Korupsi itu masalah klasik tapi tetap menjadi isu kontemporer karena waktu tersebut itu selalu baru fakta sudah banyak. betul Pak, korupsi betul ya. Selain korupsi ada lagi nggak Pak? Ada narkoba beberapa beberapa waktu yang lalu kan ada kecil cara narkoba, artis, terus yang ada lagi tentang isu terorisme. Saya baca Polri ungkap data ada sekitar 370 isu terorisme sepanjang tahun 2021. Sepanjang tahun 2021 ada 370. Nah, itu kan semua isu yang ancaman gangguan dan hambatan. Ya, betul. Oke, jadi tadi ada 3, yang pertama tadi korupsi, narkoba dan terorisme. Perkenalkan, nama saya Ikna Aulia. Saat ini saya menjabat sebagai analis SDM aparatur di BKPSDMD Kabupaten Brebes. Kalau bicara soal korupsi ya, kita bisa telaah kalau misalkan kasus tersebut bisa disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Nah, kalau internal itu contohnya adalah nilai moral yang dimiliki oleh individu tersebut yang nilai moralnya itu kurang sehingga mudah dipengaruhi oleh lingkungan atau mudah dipengaruhi oleh orang lain. Sedangkan faktor eksternal itu contohnya adalah kita ambil aspek ekonomi. Nah, seperti gaji yang kurang mencukupi sehingga berujung pada korupsi, atau contoh lain adalah di aspek sosial. Misalkan terjadi tekanan keluarga untuk membantu sehingga terjadi nepotisme yang berujung juga dengan tindakan korupsi. Nah, kalau untuk isu seperti penyalahgunaan narkoba Bisa jadi dari faktor internal individu tersebut ingin mencoba hal baru atau ingin mengikuti tren, dan sedangkan kalau faktor eksternal bisa jadi karena aspek sosial yang dipengaruhi oleh pergaulan individu tersebut sama pergaulan sehingga memungkinkan terjadi penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau misalkan untuk isu seperti terorisme, apakah isu tersebut juga memiliki faktor internal dan faktor eksternal? Menurut saya tentu seperti itu, bisa jadi ada faktor internal ataupun faktor eksternal. Kalau faktor internalnya bisa jadi karena individu tersebut minim akan wawasan kebangsaan dan kurang pemahaman dalam agamanya, dan sedangkan kalau faktor eksternal bisa jadi
sore hari ini saya bersama Kak Peter Noval dari BPBD Kabupaten Brebes. Selamat sore Kak Noval. Menurut Kak Noval, apa saja sih dampak yang ditimbulkan jika korupsi tidak segera diatasi? Menurut saya, untuk dampak dari korupsi ini bisa mengakibatkan efeknya itu ke segala bidang, baik itu bidang ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Boleh dijelaskan nggak Kak tentang dampak-dampaknya yang tadi dijelaskan Kakak? Misalnya dampak korupsi ini meningkatkan utang negara dan juga menaikkan angka kemiskinan di Indonesia. Itu bisa berdampak juga meningkatnya pengangguran ya Kak? Sudah jelas ketika angka kemiskinan naik, bisa berakibat ke tingginya angka pengangguran. Efeknya nanti bisa meningkatkan risiko angka kriminalitas yang tinggi juga. Baik Kak, untuk selanjutnya dampak yang ditimbulkan ketika terorisme tidak segera diatasi itu seperti apa? Untuk terorisme, salah satu bahaya selain juga untuk dampaknya itu bisa menimbulkan rasa was-was di kalangan masyarakat, kemudian timbulnya kecurigaan antar umat beragama juga lebih terasa tidak nyaman dalam kehidupan sosial. Pertanyaan terakhir nih Kak, mengenai dampak narkoba ketika tidak segera diatasi itu seperti apa? Narkoba sejajar dengan bahaya dari korupsi dan juga terorisme, karena ini juga salah satu hal yang membahayakan karena narkoba dapat merusak moral anak bangsa. Saat ini saya bersama narasumber yaitu Pak Afandi Hadi. Bagaimana sih upaya-upaya untuk mencegah isu-isu kontemporer tersebut? Bagaimana sih Pak cara upaya-upaya pencegahan isu-isu kontemporer tersebut? Yang pertama itu korupsi. Untuk pencegahan terkait korupsi tersendiri itu menurut saya yang pertama kita harus jujur ya dalam amanah yang diberikan. Kita menghindari terjadinya korupsi karena banyak hal yang dapat terjadi kalau kita melakukan itu. Contohnya terjadinya kemiskinan, kerugian untuk masyarakat tertentu ya karena perbuatan kita. Kalau implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana Pak? Untuk Penerapannya dalam kehidupan kita sebagai seorang anak. Untuk penerapan sehari-harinya sih kita harus amanah intinya untuk memegang tanggung jawab supaya kita tidak salah kaprah untuk mengambil tindakan yang bisa merugikan banyak orang. Tindakan yang untuk mengambil hak orang lain gitu ya. Ya. Yang kedua itu terkait pencegahan menggunakan narkoba itu bagaimana? Untuk mencegah kita menggunakan narkoba itu yang pertama, kalau kita dalam masalah atau kita bingung dalam suatu hal ataupun stres lah ya, kita itu lebih mendekatkan diri kepada keluarga. Keluarga itu sangat penting ya Pak? Ya, sangat penting. Kemudian yang ketiga itu tentang terorisme, supaya untuk mencegah terorisme itu seperti apa? Supaya kita dalam mencegah terorisme sendiri ya kita harus pintar dalam mengelola berita gitu. Intinya jika ada yang menyampaikan sesuatu hal terkait terorisme atau hal-hal yang berbau terorisme itu ya kita harus open mindset gitu. Jangan kita asal dalam menerima informasi. Ya, pembicaraan kita terkait isu-isu kontemporer Bagaimana? Apakah pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab? Sebagai ASN, kita perlu memiliki bekal untuk mengenali konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis untuk membangun kesadaran menyiapkan diri dengan memaksimalkan berbagai potensi modal insani yang dimiliki.